Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat semua Sehat. Iya. Masih semangat belajar? Semangat. Semangat. Masih. Semangat belajar. Ya, semangat. Kita harus semangat hari ini. Hari ini kita menggunakan Google Meet lagi untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus semangat belajar. Paham? Paham? Iya, oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Bapak mohon kepada Habibi untuk memimpin doa. Ya, dipersilakan kepada Habibi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, Amin. terima kasih kepada kepada Habibi yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi kalian dapat dengan mudah mempelajari materi hari ini. Ya, sih Habibi. Bismillah. Jadi Bapak ingin mengecek kehadiran. Jadi alhamdulillah sudah ada Ingat Pak, Orang- absen payung ingat. 15 orang yang sudah bisa berhadir. Jadi Bapak ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir. Bisa nanti mengisi daftar hadirnya. GC loh Pak. Ya alhamdulillah telah 15 orang yang bisa mengikuti Google Meet. Dia yang lainnya terkendala jaringan tidak apa-apa, nanti menyusul atau mengikuti di WA group. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya. Sudah Pak. Ya, kemudian HP-nya diletakkan di tempat yang rata ya, supaya videonya Ini bisa terlihat jelas. Nah, ya mantap, sudah bagus. Speakernya, audionya volumenya ditingkatkan supaya bisa terdengar penjelasan dari Bapak. Ya, silakan yang ingin membuka video bisa. Apabila tidak bisa membuka video tidak apa, kalian harus mendengarkan secara aktif penjelasan dari Bapak. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan memulainya dengan mempresentasikan PowerPoint ya. Jadi kalian harus proaktif menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. siapa? Paham anak-anak? Siap? Siap. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini Bapak share. Ini cross kan PowerPoint. Nah. Apakah terlihat anak-anak? Belum. Nah iya. Terlihat? Terlihat. Ya sudah Iya, terlihat. alhamdulillah. Terlihat Pak. Ya, jadi dengarkan penjelasan dari Bapak ya. Simak Oke. dengan proaktif penjelasan dari Bapak. Baik, hari ini kita belajar apa? Jadi kita hari ini belajar apa ini? Aplikasi fungsi kuadrat. Yang subbabnya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, jadi kita hari ini ya mempelajari tentang masalah kontekstual. Bagaimana masalah kontekstualnya? Nah, ini ada gambar apa ini? Mana? Basoka. Basokat Pak. Ya. Ada yang orang Basoka. cara menembakkan Basoka. peluru basoka ya. Kemudian ini ada lagi. Ini ada berapa? Tendangan pisang Roberto Carlos tahun Iya. 1998 1997 Pak. Oh, mantap. 1997 melawan Mantap. Prancis. Yang Ya, kipernya mantap. tuh Fabian Barthez tapi teh ini Pak. Oh, mantap. Nah, sudah bisa Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus menyimak lebih lanjut penjelasan dari Bapak. Oke, kita lanjutkan. Apa hubungannya dengan masalah hari ini? Nah.
Nah, gambar yang pertama ini gambar apa? Peluncuran roket. Ya, Rudal, Bay. peluru rudal. Rudal. Nah, kemudian yang kedua gambar apa? Basket. Basket. Bola basket. Ya, Bola basket yang dilempar. sedang dia mantap, pintar-pintar anak Bapak. Nah, ini Terus asa. ada pertanyaan dari Bapak, coba kalian jawab. Nah, apakah ada tinggi maksimum dari rudal dan bola gambar di atas? Jika ada, Ada. jelaskan hubungannya dengan fungsi kuadrat. Jika tidak, mengapa? Ayo, ada tidak? Ada, Ada. Bay. Nah, kalau Ada. ada, bagaimana hubungannya dengan fungsi kuadrat? Mengapa kalian mengatakannya ada? Ayo coba jelaskan. Gimana? Itu anunya, coba lihat dari lintasannya berbentuk apa? Parabola. Parabola. Iya. Ada. Nah, tinggi maksimumnya yang di mana? Ada. Di parabola. Di atas. Tengah tuh, Pak. Di atas. Oh ya, di atas. Oh, Atas, berarti di atas. Di atas. di atas ya. Atau disebut apa waktu pembelajaran sebelumnya? Nilai optimum dan minimum. Optimum Apa minimum ya lah, tadi? Pak. Nilai? Nilai optimum dan minimum. Iya, jadi ada nanti hubungannya dengan nilai optimum. Mantap, pintar anak Bapak. Jadi misalkan ada tinggi maksimum. Amin. Nah, bagaimana cara menentukan tinggi maksimum rudal dan bola tersebut? Ada yang sudah tahu? Udah tahu, Pak. Bagaimana? Dengan rumus. Bagaimana Dengan tadi? rumus. Dengan? Dengan rumus. Ya, rumus apa? Ayo. Y maksimum sama dengan Oh min ya. D per 4A. Oh iya, mantap. Nah, bagus. Sudah ada yang mulai berpikir kritis. Bagus ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan menentukan nilai optimum. Nah, kemudian berapa waktu yang tempuh rudal dan bola saat mencapai tinggi maksimum? Nah, siapa yang tahu bagaimana menentukannya? Dengan rumus. Dengan rumus juga. Oh, rumus apa? Oh, ini ya, Pak. Yang Y maksimum sama dengan min D per 4A. Oh, menggunakan itu juga ya. Ya, Atau misalkannya Oh. ada juga orang menggunakan Pak, yang X sama dengan min B per 2A ada juga. wah ya, mantap anak-anak Bapak. Bagus, sudah bisa. Ada hafal juga Pak. Mantap ya, sudah bisa berani menyampaikan pendapat tentang jawaban permasalahan yang ada di gambar. Bagus, pintar anak Bapak. Jadi ada hubungannya lah dengan nilai optimum dengan rumusnya tadi. Minimum. Ya. Coba Kenapa? kita perhatikan lagi. Mundur. Kita perhatikan Mundur lagi slide Call berikutnya. bahalangan. Nah, jadi Bapak ingin mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Iya, benar. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan A kuadrat tambah BX atau tambah C, atau Fx sama dengan A kuadrat tambah BX ditambah C. Nah, kemudian Bapak ingin mengingatkan kembali tentang ini. Masih ingat tidak tentang menentukan nilai optimum dan sumbu simetri fungsi kuadrat? Bagaimana, ayo? Senang. Bagaimana? Siapa yang masih ingat? Ingat Pak, Ya, dengan apa? dengan rumus juga Pak. Oh, mantap. Ya, apa rumusnya? Amun nilai optimum dan sumbu simetri, amun nilai optimum ya Y sama dengan min D per 4A. Amun sumbu simetri min B per 2A. Oh iya, mantap. Nah, ayo, mengapa harus ada menentukan ABC terlebih dahulu? Untuk apa? Untuk mempermudah? Memasukkan ke rumus. Iya, mantap. Nah, ya itu berarti masih ingat kalian. Jadi yang lainnya diperhatikan ya. Jadi harus menentukan A, B, dan C-nya. Paham yang lain? Paham Pak? Iya. Paham. Ya, alhamdulillah. Bagus. Kemudian ada lagi sumbu simetri. Apa rumus sumbu simetri? X sama dengan min B per 2A. Iya, mantap, pintar anak Bapak. Jadi tinggal dimasukkan, disubstitusikan ke dalam rumus sumbu simetri. Jadi negatif B-nya 4 per 2 dikali negatif 1 sama dengan, karena negatif ketemu negatif jadi positif ya. Positif.
Ya, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. iya, mantap. Nah, jadi masih ingat kah nih bagaimana mencari sumbu simetri dan optimum? Masih ingat? Ingat Pak? Ya, yang lain paham? Paham. Paham. Paham, alhamdulillah. Jadi pelajaran tentang sumbu simetri dan optimum ini kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan berikutnya ya. Harus diingat ya ini ya. Paham anak-anak? Oke. Paham. Paham, Ya, Pak. alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari Ngomong-ngomong ini apa? adalah Kurang ada nanti ya. apabila kalian masih semangat belajar dan harus semangat belajar, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kalian nanti di SMA ya. Di SMA. Amun Ya. Di SMA nanti tuh ada Y-nya pelajaran. juga loh Pak. Kenapa? Ada Y-nya juga loh Pak SMA. Iya, jadi di SMA ada pelajaran ini juga. Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kalian nanti pada saat jenjang SMA. Baik, kita lanjutkan. Nah, Amin. di sini ada permasalahan. Nah, ayo siapa yang berani membacakan permasalahan? Atau tadi Najma atau siapa tadi? Udin dan Putu melihat tayangan pertandingan sepak bola antara Ya. timnas U19 Indonesia lawan timnas U19 Vietnam. Kemudian, Di televisi striker andalan Indonesia, Egy Maulana Fikri melakukan tendangan free kick hingga bola melambung tinggi ke tengah lapangan. Lintasan tendangan bola membentuk fungsi parabola dan tinggi bola H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan A tanda kurung T sama dengan 2T Min 2T kuadrat. tambah 10T. Oleh Ya. karena itu Odin dan Uto ingin mengetahui tinggi maksimum yang dapat dicapai bola itu ketika melambung. Terus bantu Odin dan Uto menemukan tinggi maksimum bola tersebut. Siap. iya, terima kasih kepada Mario telah membacakan Terima kasih. permasalahannya. Jadi bagaimana ini setelah kalian membaca Ya. permasalahannya? Ya. Apakah kalian mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Udin dan Utuh? Silakan, siapa yang ingin memberikan pendapat? Caranya Pak, Ya, menggunakan silakan. rumus Y Pak. Y sama dengan min D per 4A. Oh, Dicari nilai maksimumnya Pak, tinggi Berarti- maksimum. oh iya benar. Berarti apa? Tadi mencari Y sama dengan min D per 4A. untuk untuk menentukan Tinggi maksimum. Tinggi maksimum. iya. Wah, mantap, bagus, pintar-pintar anak Bapak. Jadi sudah bisa berpikir kritis dan mengkolaborasikan informasi yang sudah diperoleh tadi ya. Jadi Ini. nanti yang dicari tinggi maksimumnya tinggi maksimum bola ya. Ini Pak. Ya, tetapi dengan menggunakan fungsi parabola apa? Anak sini Mir. Sini. Ma- Nah, Dengan fungsi parabola yang di mana? yang nih Pak, yang min D. Min D ya. Min 2T kuadrat ditambah 10T Pak. Iya, mantap. Jadi bisa kalian sudah mengetahui cara penyelesaian masalah dari Udin dan Uto. Oke, mantap. Yang lain, apakah paham dengan permasalahan ini? Paham. Paham Pak? Paham, iya, mantap, bagus anak-anak Bapak. Pintar. Jadi untuk membantu Udin dan Utuh menyelesaikan permasalahannya, ini coba kalian harus mengikuti kegiatan berikut ini. Apa kegiatannya? Jadi kegiatannya, nah, untuk membantu menjawab rasa ingin tahu Udin dan Utuh tentang bagaimana cara menemukan tinggi maksimal Ini Pak. yang ditendang Egy Maulana Fikri, Nakui bantu Udin dan Utuh mengerjakan LKPD secara teliti yang Bapak sudah share atau bagikan di WhatsApp grup. Ya, nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah siap membantu Udin dan Utuh? Siap. Ya, alhamdulillah, mantap. Jadi di dalam
Google Classroom, Bapak juga share video pembelajaran dan bahan ajar ya sebagai referensi kalian dalam membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Dicek juga ya di Google Classroom, nanti ada video dan bahan ajar. Nah, paham? Bang ajarnya, Pak. Ya, paham kegiatan kalian hari ini? Paham. Ya, mantap. Jadi Bapak share dulu LKPD. Jadi kegiatan kalian selanjutnya ialah mengerjakan LKPD secara teliti untuk membantu Udin dan Utuh tadi. Jadi kerjakan LKPD-nya di buku tulis ya. Cara mengerjakannya kalian harus berkolaborasi, berdiskusi dan tanya jawab ya. Tanya jawab sama teman. Jadi nanti bisa kalian gunakan forum diskusi yang ada di WA Group atau nih di sini langsung forum diskusi yang ada di Google Meet. Kalian bisa langsung berdiskusi di sini, tanya jawab. Bapak bantu, Bapak bimbing untuk kalian mengerjakan LKPD-nya untuk menyelesaikan permasalahan Udin dan Utuh tadi. Nah, coba silakan. Ini, Pak. Ayo mulai Ini. berdiskusi dan ya. Silakan dikerjakan kegiatan 1. Kalian menentukan tinggi maksimum dari bola. Jadi bagaimana langkah kalian dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian kegiatan kedua, menentukan waktu yang ditempuh oleh bola itu pada saat tinggi maksimum. Jadi ada 2 kegiatan hari ini. Silakan berdiskusi. Ayo semangat belajar, ayo. Ini langkah 2-nya masukkannya lagi, Bapak, ke rumusnya. Nah, ya bagaimana itu? Tentukan ABC-nya dulu, hanya masukkan ke rumusnya lah, Pak. Nah, ya itu apa aja penjelasan Habibie, benar tidak? Ayo yang lain, benarkah? Ditentukan ABC-nya dulu. Ya. Nah, berarti ABC-nya berapa saja itu? A-nya -2, B-nya 10, C-nya 0. Nah, apakah benar yang dijelaskan Habibie tadi? Benar. Nah, berarti ada yang sama itu. Ya, silakan lanjutkan. Jadi parabolanya tinggi maksimumnya di tengah ya? Tinggi maksimum. Tinggi, Pak. Nah, kemudian sumbu simetrinya letakkan di Sip. Tengah-tengah. iya, tengah-tengah. Jadi ada hubungan dengan apa dengan waktunya tadi? Hubungannya dengan waktu untuk Pak, menentukan waktu yang diperlukan pada saat bola mencapai tinggi maksimumnya. Menggunakan apa? Rumus sumbu simetri. Iya, mantap. Yang lain bagaimana? Ya. Bisa? Benar? Apa yang dikatakan ya Habibie tadi? Benar. Nah, Benar. alhamdulillah. Ya, nah berarti ada kesamaan persepsi. Jadi menentukan waktu yang diperlukan pada saat tinggi maksimum menggunakan rumus apa tadi? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Ya, apa Min rumus sumbu B per simetrinya? 2A. Iya, mantap. Eksa. Nah, berarti sudah paham, sudah. Rumus yang LKPD nomor 2 tuh negatif B per 2 kali A. Betul. Nah, yang lain bagaimana? Betul, Pak. Nah, bisa ya, mantap. Alhamdulillah bisa. Pinter-pinter anak Bapak. Jadi, lanjutkan dari rumus tadi bagaimana hasilnya dalam menentukan waktu. Silakan kerjakan. Yang lain apabila tidak paham silakan bertanya ya, jangan diam nih, ayo. Yang lain, Raihan, Aziz, ayo tetap semangat belajar, ayo tetap semangat. Amin, semangat. Nah, semangat masih, ayo. Semongko. Ya. Come on. Nah, Langkah 2 tadi ya, Pak, yang A sama dengan -2 tuh, yang B-nya berapa? nah B-nya berapa? Lihat di fungsi kuadrat, Raihan. 10. Karena ada koefisiennya, Hanai. Koefisiennya. Nah, itu penjelasan dari teman kalian. Paham lah? Ya, Bang. Hah? Nah, C-nya aja. C-nya bagaimana? C-nya 0, Pak. Karena Karena kan tidak sama sekali. Tidak C-nya baik. Nah, itu tadi C-nya. Hanya -2T kuadrat ditambah 10T. Iya, berarti Sudah.
hanya ada A, dan B. B. Nah, mantap dah. Sip, pintar anak Bapak dah. Udah lanjut. Nah, yang ketiga, bagaimana itu soal ketiga? Bagaimana kalian menjelaskan kembali langkah-langkah menyelesaikan peran udunan utuh? Nah, coba dijabarkan lagi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kita ini menentukan penjelasannya aja lah, Pak lah. Iya, ya, bagus, ya. Jadi misalkan yang pertama tuh langkah-langkah pertamanya menentukan fungsinya dulu, yang langkah Iya. keduanya menentukan ABC-nya dulu, yang langkah ketiga menentukan rumusnya lah, Pak. Iya, mantap. Nah, bisa. Nah, yang lain bagaimana? Apakah benar seperti itu? Atau ada jawaban yang lain? Silahkan, tidak apa-apa. Bagaimana? Ya benar tuh gitu. Bapak yang nomor 3 tuh yang dari nomor 1 sampai 2 tuh dituliskan pulang kah atau kayak apa? Kalian jabarkan bagaimana langkah-langkahnya dengan kata-kata sendiri. Bagaimana? Ayo. Langkah Oh ini. bagaimana? Langkah kedua menentukan apa? Langkah ketiga menentukan apa? Nah, sampai dengan hasilnya. Nah, coba jelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Jangan terus loh. Stop loh. Pak, Ya, silakan. yang ketiga nih yang kita tuh mau ulang yang satu yang luanya lah, Pak. Iya, bisa. Yang mau ulang satu dan duanya. Ya, menentukan tiga. Oh, Bagaimana, menentukan waktunya bagaimana. Silakan bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD, bisa kalian kirim fotonya ke WA pribadi Bapak. Bapak tunggu ya. Bila kalian sudah mengerjakan LKPD, jadi sudah ada berapa yang sudah mengirim hasil kerja. Bagus. Kalian sudah bisa mengerjakan LKPD-nya. Jadi kegiatan kita selanjutnya menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi siapa yang Bapak pilih hasil kerjanya tolong dibacakan. Nah, ini hasil kerja siapa ini? Tidak ada namanya nih. Rafli itu. Siapa Gitu, nih? Lun. Ya, Gitu, Lun. Rafli punya, kan nih? punya Rapli kan nih? Ya, Gitu, Lun. silakan Rapli. Ya, silakan Rapli. Dibacakan hasil Itu kerja. yang mana, Kak? Yang nomor 1. Silakan. Langkah 1, optimasi variabel Y, yaitu HT dalam kurung T sama dengan negatif 2 T pangkat 2 tambah 10 T. Ya, terus yang lain diperhatikan ya. Langkah 2. Langkah 2, model fungsi kuadrat adalah HT dalam kurung T sama dengan negatif 2 T kuadrat tambah 10 T. Ya. Nah, 0. Kemudian langkah 3. Langkah ketiga ngalifain jelasannya. Ayo coba belajar, ayo. Coba. Yang dioptimasikan dan yang diberikan tinggi maksimum maka diketahui HT sama dengan negatif 2 T kuadrat tambah 10 T sama A sama dengan negatif 2 koma B 10 koma C 0. Tinggi maksimum T negatif B kuadrat 4 kali A kali C bagi 4 kali A Ya. sama dengan negatif 10 kuadrat dikurang 4 kali negatif 2 kali 0 bagi 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 100 tambah 0 dibagi negatif 8 sama dengan 100 bagi 8 sama dengan 12,5 meter. Iya, terima kasih kepada Rapli yang sudah berani membacakan hasil kerjanya. Ya, kita lanjutkan hasil kerja yang lain. Coba siapa ini? Ya, ini Najima, coba. Nah, ini benar ya, ini hasil kerja Najima ya? Mana, Pak? Oh, Ditanya waktu berarti dapat ditentukan, yaitu waktu saat tinggi maksimum. Rumusnya negatif B per 2 kali A sama dengan negatif 10 per 2 kali negatif 2 dalam kurung sama dengan negatif 10 per negatif 4. Hasilnya negatif 2,5 detik. iya, kegiatan kita selanjutnya yaitu mengevaluasi
hasil kerja teman dari nomor 1 ya. Dari nomor 1 tadi punya Rapli. Coba. Kebanyakannya kan detik tuh karena boleh minus lah. Nah, ya bisa nanti kita. Nah, ini tadi perhatikan anak-anak. Jadi ini hasil kerja Rapli tadi, bagaimana hasil kerjanya? Apakah sama atau ada yang jawaban yang berbeda? Silakan dianalisis. Sama, Bay. Sama aja. Sama. Apakah ada yang tertinggal tanda bacanya atau operasi hitungnya bagaimana? Coba diperhatikan lagi. Apakah sama? Ya. Nah, di sini ada Bapak koreksi sedikit ini. Rapli, mana Rapli? Rapli. Oh, Nah, ini penulisannya saja ini sedikit. Ini di sini seharusnya negatif B kuadrat dikurang ya. Tertinggal ini mungkin. Iya, betul. Iya, jadi ada nih kurang ya. nggak Pak? Sorry Pak. Iya, betul. Kurang Iya, hidung 4-nya, Bay. Anak Nah, hancap-hancap tadi tuh. Ya, jadi misalkan tidak ada nanti Berapa, Bay? kali atau Di Bujuri dikurangi kau tidak ada, Bay? apa-apa ya. Nanti Bujuri. diperbaiki ya Rapli ya. Dan didapat hasil sama dengan 12,5 meter. Nah, jadi sama semuanya ini hasilnya? Sama, Bay. Sama. Ya, paham? Paham cara mengerjakannya? Paham. Ya, Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pintar-pintar anak Bapak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke LKPD nomor 2. Jadi siapa tadi? Najima ya. Kita analisis lagi. Nah, coba perhatikan anak-anak, bagaimana hasil kerja Najima tadi? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Pak, Bapak, ulun bertakun sama Pak. Silakan. Ya, Itu min bagi min plus lah, Pak. yang mana? Oh, ini ya, negatif 10. Ya. Yang ini ya, Pak, yang min 2,5 detik Oh, seharusnya bagaimana? hasilnya. Seharusnya? Itu aturannya, Bay, dalam waktu itu, Bay, karena boleh minus waktu tuh, Bay. Positif. Harusnya Oh positif. ya, bagaimana yang lain? Itu tak 2,5. positif Positif. 2,5 Iya. detik. Bujur aja, Bay. Cuman anunya Negatifnya lo. bujur aja Nah. padahal cuman anunya Apanya? dalam hukum waktu Negatifnya orang dia. boleh gitu, Bay. Negatif Terus namanya langsung minus. lah. Oh iya ya. Nah, bagaimana Najima? Najima mana Najima? Nah, iya, makasih tanggapannya. Iya, jadi benar ya tadi teman kalian sudah Benar aja, Bay. mengoreksi Jujur aja. berarti Cuman negatifnya ya. Nah, ya benar. Jadi negatif. Benar aja. Jadi ini negatif ketemu negatif harusnya plus. Jadi plus 2,5 detik ya, benar tadi. Kata Habibie ya, bahwa waktu tidak boleh negatif. Ya benar. Jadi, nah untuk mengetahui waktu pada saat itu maksimum, kalian dapat menggunakan rumus negatif B per 2A. Jadi menghasilkan 2,5 detik. Ya. Bagaimana penjelasan teman-teman kalian tadi? Paham? Paham. Paham? Paham. Ya, bagus, mantap. Tetap semangat belajar? semangat, Pak. Iya, alhamdulillah bagus. Jadi kalian sudah bisa menganalisis hasil kerja teman kalian. Jadi bagus, mantap. Mantap. Nah, jadi kegiatan kalian alhamdulillah sudah menganalisis penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh teman kalian. Jadi kegiatan kalian selanjutnya ialah berikan kesimpulan. Nah, jadi apa nih kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silakan. Silakan. Yo. Siapa? Kesimpulan hari ini. Siapa? Kalau berambutan silahkan Yo, dulu. semangat yo. Siapa? Siapa? Ulun. Silakan. Oh, Najima. Najima. Ya, silakan Najima. Memberikan kesempatan, Pak. Kesempatan Ya, kepada orang. benar. Silakan Najima. Itulah Pak yang tadi menentukan waktu saat tinggi maksimum dapat menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2 kali A. Iya, bagus. Jadi dia menarik kesimpulannya tentang waktu tadi. Iya, bagus. Bagus, mantap Najima. Yang lain bagaimana? Ada yang Jadi, kurang?
pada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual aplikasi fungsi kuadrat Ya. yang pada soal tadi, maka kita bisa menentukan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah pertama, kita menentukan fungsi kuadrat tersebut. T sama dengan min 2T kuadrat plus 10T. Ya. Jadi langkah kedua, kita harus menentukan nilai ABC-nya. Jadi A sama dengan min 2, B sama dengan 10, C sama dengan 0. Langkah ketiga, kita masukkan ke rumus tinggi maksimum dan sumbu simetri. Jadi Y maksimum sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan sama dengan Nah, Bapak senang seperti ini. Jadi ya Bibi tadi menarik kesimpulan dari permasalahan Udin dan Utuh tadi ya, yang menjelaskan seperti yang teman kalian jelaskan tadi, bahwa kesimpulan hari ini yang berkaitan dengan permasalahan Udin dan Utuh yaitu bahwa dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ada beberapa langkah, yaitu antara lain bisa nanti pertama kalian menentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu apa? Yaitu dengan menentukan model fx-nya yaitu sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Nah, setelah kalian menentukan model, nanti kalian akan menentukan nilai optimum. Jadi nanti tergantung permasalahannya ya. Jadi nanti misalkan permasalahannya ditentukan nilai optimum, maka kalian dapat menggunakan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4 dikali A. Nah, apabila nanti permasalahannya menentukan waktu atau panjang, jadi kalian bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, jadi inilah kesimpulan pelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham. Paham? Jelaslah. Halo? Yang lain? Bagaimana penjelasan kesimpulan Bapak? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ya, kalian sudah bisa menarik kesimpulan. Jadi kegiatan kalian selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi tentang aplikasi fungsi kuadrat. Jadi soal evaluasi berupa link Google Formulir yang Bapak akan share linknya di WhatsApp group. Nah, jadi kalian bisa cek WhatsApp group, Bapak share di sana. Silakan kalian cek dulu linknya. Ya, alhamdulillah kalian sudah menjalani semua kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi nanti kegiatan nanti soal evaluasinya Bapak akan analisis hasilnya untuk bahan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Nanti Bapak akan share-nya di WA group. Bagus, sudah banyak yang mengerjakan. Alhamdulillah, pintar-pintar anak Bapak. Jadi kegiatan kita selanjutnya ialah Bapak ingin mengetahui pendapat kalian bagaimana pelajaran hari ini. Yo, siapa yang bisa berpendapat? Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah atau susah? Mudah aja, Bang Wai. Kenapa? Mudah aja, Bang Wai. Mudahnya bagaimana? Amun pahamnya mana? Menyakar paham kali, Pak. Soalnya ya biasa ya, Pak. Amun nang di YouTube tuh soalnya, Pak. Agak Pak, very medium. Oh, ya mantap. Iya, nah bagus, sudah berarti paham aja, bisa dipahami saja ya pelajaran hari ini. Sama aja, Pak. Manis ya kan tidak rumusnya nang tangali sedikit mula rumusnya mah. Oh, begitu ya, bagus, sudah berani menyampaikan pendapat. Ada yang lain? Bagaimana pembelajaran hari ini? Terus, ayo kita sesi refleksi ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah aja kah? Mudah aja, Bang. Nah, misalkannya rumusnya tahu. ya.
Nah, kemudian Bapak mau tanya lagi nih, bagaimana perasaan kalian selama 1 semester menggunakan Google Meet? Ayo, bagaimana perasaannya? Apa? Bagaimana selama 1 semester ini kita sudah bisa menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Oh, biasa saja. Yang lain, Biasakan gitu ya. apakah terbantu menggunakan Google Meet ini? Terbantu, Pak. Daripada kada meet, Pak. Kartu bantu. Iyalah. Oh, berarti ada penjelasan yang bisa dipahami dari Google Meet ya? Iya. Iya lah. Karena ulun tahu sudah, Pak, banyak sudah apa namanya tuh keluhan-keluhan lah. Ya, keluhan ke apa? Silakan. Banyak kawanan, Keluhannya bagaimana? kawanan nang kada paham lah. Nang apa jurang tuh. Kada paham kayak kada jelasakan lah jurang. Oh, begitu. Iya, iya memang begitu. Disuruh memahami seorang yang ribetnya lah, Pak. Karena otak Oh, manusia begitu. ini kan berbeda-beda, Pak. Ada nang tangkap, ada nang kada. Jadi harus Nah, dirasakan. Perasaan ulun bagus memang gini, Bang. Cuman misalkan Ya. kayak di sekolah lain, no tergantung juga orang-orang aja nang paham. Home visit ya, dan home visit. Oh iya, nah bagus ya. Alhamdulillah. Kan saran tadi ya. Jadi perasaan kalian menggunakan Google Meet seperti itu. Jadi karena Bapak sampaikan atau Bapak tampung, Bapak akan cari solusinya. Nah, kemudian Bapak mau bertanya lagi, dibandingkan dengan daring dan tatap muka, lebih suka yang mana? Tatap muka. Karena apa? Muka. Oh, tatap Karena- muka ya. Beda, Pak. Kalau menjelaskan kalau petakun ng gurunya Ya. hanya di WA nggak di petakun. Karena baik lah. Oh iya. Kalau di ilmu kalau guru menjelaskan terbagus guru, Pak, menjelaskan daripada video, Pak. Oh begitu. Oh Jujur iya. tuh. Karena, Pak, ikhlasnya seorang guru tuh tak terbatas, Pak. Mantap ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih saran dan kritik kalian terhadap pembelajaran daring ini ya. Jadi Iya. semoga nanti Siap. kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Mudah-mudahan. Jadi nanti Bapak bisa mengkolaborasikan antara Google Meet dengan tatap muka. Ya, terima kasih atas saran dan kritik kalian. Jadi Bapak sampaikan pembelajaran hari ini yaitu subbab terakhir ya dari bab pemsikat. Jadi yang terakhir ini. Jadi insya Allah kalian minggu depan Bapak akan laksanakan ulangan harian bab ya. Nah, jadi harus tetap rajin belajar ya. Bapak Agung. Bapak informasikan juga Bapak insya Allah nanti tanggal 30 November Ayo. kalian sudah mulai masuk ulangan UAS. semester UAS. 1 yaitu Pas. UAS ya, ulangan akhir semester. Nah, jadi kalian dari sekarang ya harus dipersiapkan rajin belajar. Masih rajin belajar? Tetap? Masih. Cek. Alhamdulillah. Jadi harus rajin belajar, dipersiapkan dari sekarang ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Semangat belajar. Semangat. Ya, alhamdulillah. Jadi kalian hati-hati tuh tanggal 30 sudah ulangan akhir semester. Jadi Punten. disiapkan dari sekarang belajarnya. Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Kena. Kena ulangannya. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan Udin dan Dutu tadi dan juga memberikan saran dan kritik tentang pelajaran Pada usah gitu. daring. Parah kan mampus juga dah. Nah, untuk Wajah di sini nah. untuk menyelesaikan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kepada Habibi dipersilakan memimpin doa. Silakan. Marilah kita bersama-sama mengakhiri dan menutup pelajaran ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ari'in kana fi husri'in alladzina amanu wa lam Amin. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Habibi telah membacakan doa. Semoga Ingati juga. ya Ingat juga, Pai. semoga pembelajaran kita hari ini
dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.